Hi guys, welcome back to our podcast. I'm Helmi Kahf, your host today. Hari ini kita ngebahas tentang banyak hal yang inspiratif. Kalau kita ngomongin Kahf Talk, guys, Sobat Kahf, akan ada 3 poin yang selalu akan menjadi warna dalam podcast kita. Yes, inspiration, being active, and then the last one about the achievement. Kalau kita berbicara remaja, kesehatan, ini tidak bisa dipisahkan, betul nggak sih? Karena kalau kemudian sehat, remaja ini bisa menjadi masa depan bangsa yang berkualitas loh. Percaya? Percaya atau enggak? Iya dong, harus dong. Karena apa? Karena makanan itu terlihatnya sepele. Tapi kalau nggak sehat, itu juga akan berdampak pada kesehatan yang kurang baik. Betul nggak? Pernah nggak ngalamin begitu? Makan malam, tiba-tiba besoknya sakit. Padahal kemarin-kemarin nggak kenapa-kenapa loh. Nah, itu bisa jadi makanannya yang nggak bener. Nah, hari ini kita akan ngebahas makanan sehat, makanan apa yang perlu kita konsumsi bareng tamu kita spesial datang di studio Kahf. Kita sapa yuk, Safira. Halo. Halo, gimana nih kabarnya Kak Helmi? Baik banget dong. Safira apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, baik ya Safira ya. Safira, boleh dong diceritain aktivitas saat ini lagi sibuk apa, ngapain aja gitu. Silakan Safira. Kalau aku sekarang lagi sibuk sama PR sekolah sih. Oh, PR sekolah ya. Iya, Kelas berapa sih anyway? Kelas 12. Kelas 12 ya, kelas Iya. 3 SMA ya. Iya. Di SMA mana? Di SMK. Oh, SMK? Unitomo. Unitomo Surabaya. Nah, kalau kemudian dengan kesibukan sekolah, PR-PR yang menumpuk, membludak begitu ya. Nah, dengan kesibukannya Safira sebagai murid, siswi, banyak pelajaran, banyak PR yang harus dikerjakan begitu ya. Pasti juga harus makan makanan yang sehat, betul ya? Iya. Nah, makanan-makanan yang sehat itu seperti apa sih untuk bisa menjaga kesehatannya Safira sendiri? Kalau makanan sehat itu seperti kayak kita mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, karbohidrat, sama protein sehat. Itu tuh kayak contoh-contohnya tuh kalau untuk buah-buahan kayak Iya. apel, terus kalau yang sayur-sayuran itu kayak brokoli, terus kalau misalkan karbohidrat itu kayak nasi, terus kentang rebus, ubi jalar, kayak gitu-gitu. Kalau misalkan protein sehat itu kayak ikan, telur, kayak tahu tempe, kayak gitu-gitu. Wah, banyak ya. Iya, banyak Jadi banget. asupan makanan ke tubuh itu harus diperhatikan, nggak Iya. asal makan begitu ya. Iya. Jadi nggak asal sekedar masuk di perut kita, tapi juga harus diperhatikan dari apa yang kemudian menjadi kebutuhan tubuh. Nah, Safira, kalau kamu sendiri, menurut kamu sendiri dan kamu sendiri makan makanan sehat itu biasanya setiap harinya apa aja? Aku biasanya sayur-sayuran, kadang gitu tahu tempe, kadang gitu. Terus kadang apa lagi ya? Apalagi? Buah-buahan juga. Bahan apa yang paling sering Kalau dikonsumsi? aku lebih suka buah naga sama mangga. Kamu tim yang mana? Dimakan mentah? Nggak, maksudnya dimakan langsung atau di jus? Aku makan langsung. Oh, makan langsung ya. Iya. Jadi tim yang Satset langsung. sat-sat buat-buat iya. ya. Jadi bukan diolah dulu ya. Iya. Oke. Nah, terus kalau kemudian apa? Buah-buahan itu favoritnya apa? Aku buah naga sama mangga. Buah naga dan mangga. Wah, mantap ya. Nah, kemudian ada juga statement, pernyataan yang menyebutkan bahwa saat kita makan makanan yang sehat itu juga pengaruh pada kebahagiaan seseorang. Iya. Itu benar nggak sih? Benar. Boleh dijelasin nggak menurut sudut pandang atau POV-nya Safira sendiri? Pengaruhnya makan sehat itu pengaruhnya makanan sehat itu sangat berpengaruh banget bagi kehidupan seseorang. Baik secara fisik maupun mental. Contohnya tuh secara fisik itu kayak meningkatkan energi, terus meningkatkan Semangat gitu ya. meningkatkan semangat. Terus kalau yang secara mental itu meningkatkan kualitas tidur dan apa lagi ya? Membuat kita lebih prima, fresh tubuh, Iya, segar gitu ya. Iya. Jadi kita kebawanya jadi bahagia terus ya kan? Iya. Jadi energinya selalu positif, betul nggak sih? Iya, betul Wah, banget. ini juga bagus banget loh buat teman-teman yang saat ini masih belum merasa aku ini bukan orang yang tipe suka makan yang pilih-pilih begitu kan. Iya. Tapi boleh juga loh kita memilah dan memilih mana yang termasuk sehat, mana yang belum termasuk begitu. Tapi semua harus diimbangkan karena kebutuhan tubuh harus diprioritaskan begitu ya. Nah, kalau dari Safira sendiri, makanan sehat dan makanan yang nggak sehat itu dibedakan seperti apa sih? Contohnya bisa kita tahu nih, oh makanan sehat seperti ini, makanan nggak sehat seperti ini. Kalau makanan sehat itu seperti kayak buah-buahan, Yes. sayur-sayuran, terus karbohidrat itu Aha. juga penting, sehat. Yes. Kalau yang nggak sehat itu kayak junk food, Oke. terus ini gitu kan nggak Ya, sehat ya. gitu. Instan soalnya ya. Instan. Jadi banyak bahan pengawet juga Iya. begitu ya. Dan
memang kita harus perhatikan betul-betul. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa sekali 2 kali, betul ya. Iya, Cuma kalau jadi rutinitas menjadi kebutuhan sehari-hari, kita konsumsinya jadi berlebihan, itu yang kemudian kurang sehat di tubuh kita, Iya. gitu ya. Oke, boleh dong semangat buat teman-teman yang masih belum konsumsi makanan sehat, boleh dikasih semangat dari Safira. Silakan. Jaga pola makananmu dengan sungguh-sungguh. Karena kesehatanmu adalah aset berharga. Luar biasa. Ingat, aset berharga itu bukan harta saja, Iya. tapi aset berharga itu adalah kesehatan kita. Bayangin aja, kalau kemudian kita nggak sehat, pasti kita juga banyak ngeluarin biaya untuk rumah sakit, betul nggak? Betul. Akhirnya apa? Akhirnya aset itu bukan hanya tentang materi, tentang rupiah, tapi bagaimana menjaga kesehatan kita menjadi aset terbaik untuk kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. And finally, I'm Helmi Gaham. Saya Safira. Thank you so much for watching. See you and bye-bye. Bye-bye.